Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu di mana saja Bapak Ibu berada? Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, Bapak Ibu berjumpa kembali pada channel YouTube Desti Hidayat. Untuk informasi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini dikutip dari laman jpnn.com, yaitu tentang P3K 2024, PP Manajemen ASN molor. Honorer database BKN pun belum aman. Nah, Bapak Ibu, bagaimana info lengkapnya? Bapak Ibu dapat menyimak video ini hingga selesai. Namun Bapak Ibu, sebelum kita ke info lengkapnya, ada baiknya terlebih dahulu Bapak Ibu klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Baik Bapak Ibu, mari kita ke info lengkapnya. Nah, Bapak Ibu, jutaan non-ASN atau honorer sudah pasti menunggu jadwal pendaftaran P3K 2024. Memang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abdullah Azwar Anas sudah pasang target pendaftaran P3K 2024 pada Juni atau Juli. Namun tanggal pendaftaran belum disebutkan. Jadwal pendaftaran sangat dinantikan karena pada tahapan itulah akan diketahui berapa sih sebenarnya formasi yang tersedia. Mampukah menampung jutaan honorer? Nah, Bapak Ibu, untuk diketahui bahwa sudah dikeluhkan pejabat Kemenpan RB dan juga Kemendikbudristek soal jumlah usulan formasi dari Pemda yang masih jauh dari kuota yang disiapkan. Keluhan itu merupakan sinyal kuat bahwa seleksi P3K 2024 belum sanggup menyerap seluruh honorer untuk beralih status menjadi ASN. Yang cemas bukan honorer tercecer yang namanya tidak tercatat di BKN. Namun Bapak Ibu, ternyata honorer yang masuk database BKN pun belum dipastikan aman. Bahkan honorer yang sudah masuk kategori prioritas 1 atau P1 pun belum bisa tidur nyenyak. Sehingga Bapak Ibu, tentu saja masalah honorer kemungkinan besar belum bisa tuntas pada tahun ini. Bagaimana mau selesai kalau usulan formasi P3K 2024 untuk guru honorer minim sekali. Bahkan untuk P1 saja tidak semua mendapatkan formasi, apalagi yang P3 sampai P4. Kata Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau Dirjen GTK Kemendikbudristek, Ibu Nunuk Suryani menjawab jpnn.com pada Minggu 21 April. Bukan hanya soal minimnya usulan formasi, Pemda yang sudah mengusulkan pun tidak gerak cepat alias gercep dalam menuntaskan tahapan demi tahapan seleksi P3K 2024. Menteri Anas seusai rapat membahas progres pengadaan P3K 2024 bersama BKN di Jakarta pada hari Jumat 17 Mei 2024 mengatakan penyusunan rincian kebutuhan ASN 2024 telah dilakukan pada 15 sampai 29 Maret 2024 dan diperpanjang hingga 30 April 2024. Namun Bapak Ibu, kata Menteri Anas, masih terdapat instansi yang belum selesai melakukan perincian usulan, khususnya instansi yang mendapatkan alokasi formasi cukup besar. Padahal pendaftaran P3K 2024 baru bisa dilakukan setelah tahapan tersebut kelar. Nah, di sisi lain Bapak Ibu, masih dalam rangka seleksi P3K 2024, saat ini BKN sedang dalam proses melakukan verifikasi dan validasi atau perpal terhadap data honorer yang sudah masuk database BKN. Mungkinkah pendaftaran P3K 2024 bisa dibuka pada Juni? Jawabannya, mungkin bisa jika pendaftaran P3K 2024 gelombang pertama hanya untuk honorer yang sudah dipastikan valid. Selanjutnya, adapun terhadap honorer yang datanya belum diperpal, barangkali diberikan kesempatan mendaftar pada seleksi P3K 2024 gelombang kedua. Pertanyaan lain, apakah pendaftaran P3K 2024 harus menunggu terbitnya peraturan pemerintah atau PP Manajemen ASN?
Nah, berikut ini adalah pernyataan ulang Menteri Anas. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN mengamanatkan sejumlah regulasi turunan undang-undang tersebut, termasuk PP Manajemen ASN, harus sudah terbit paling lama 6 bulan terhitung sejak 31 Oktober 2023. Pasal 68 Undang-Undang ASN menyatakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 6 bulan terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Selanjutnya, pasal 69 menyatakan ketentuan manajemen ASN dalam undang-undang ini dilaksanakan paling lama 1 tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Hari ini sudah 20 Mei 2024, padahal sesuai tenggat waktu yang diatur di Undang-Undang ASN, PP Manajemen ASN harus sudah terbit akhir April 2024. Sebelumnya, Menteri Pan-RB Bapak Azwar Anas pernah menyebutkan bahwa terdapat 20 substansi materi PP Manajemen ASN, yang salah satunya tentang penataan tenaga non-ASN atau honorer. Namun Bapak Ibu, Menteri Azwar Anas juga pernah menjelaskan bahwa mekanisme pengangkatan honorer jadi P3K, baik P3K penuh waktu maupun P3K part-time, akan dibuatkan aturan secara khusus yang dituangkan dalam Permen Pan-RB. Nah, dengan demikian, apakah pendaftaran P3K 2024 masih harus menunggu Permen Pan-RB yang tentunya harus mengacu pada PP Manajemen ASN yang belum juga terbit? Menteri Azwar Anas pernah mengatakan penyusunan rancangan PP Manajemen ASN butuh proses panjang karena melibatkan banyak instansi terkait. Mulai dari internal pemerintah sebagai penyusun kebijakan, kemudian DPR, kemudian DPD, hingga ASN sebagai pelaksana kebijakan tersebut nantinya. Selanjutnya, Kementerian Pan-RB, kata Mas Anas, juga melibatkan para akademisi yang berasal dari perguruan tinggi negeri dan swasta. Saat rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi 2 DPR pada hari Rabu 13 April 2024 lalu, Menteri Anas mengatakan pembahasan rancangan PP Manajemen ASN sudah memasuki tahapan akhir dan ditargetkan akhir April 2024 sudah diterbitkan. Pemerintah sampai saat ini terus bergerak cepat dalam penyelesaian RPP ini. Ditargetkan peraturan pemerintah tentang manajemen ASN ditetapkan pada 30 April 2024, kata Azwar Anas saat itu. Kemudian pada kesempatan yang sama, Menteri Anas menjelaskan bahwa rancangan PP Manajemen ASN juga akan membahas mengenai strategi penataan tenaga non-ASN atau honorer. Salah satunya dengan membuka ruang luas bagi tenaga non-ASN atau honorer untuk menjadi P3K. Namun ternyata Bapak Ibu, 30 April sudah lewat dan PP Manajemen ASN yang dalam rancangan disebut berisi 22 bab dan 305 pasal hingga saat ini belum juga diterbitkan. Para honorer yang berharap jadi P3K tahun ini tampaknya masih harus bersabar. Nah, Bapak Ibu, itulah informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan, membantu dan juga bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Jangan lupa Bapak Ibu untuk share video ini, berikan like pada video ini, klik tombol subscribe dan juga nyalakan tombol loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan info-info berikutnya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.